Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi ini jumpa lagi bersama kami di Forum Kaunoa. Kali ini bersama saya Steve Kolibu. Pendengar, kita akan membahas terkait menanti aksi Koperasi Merah Putih Manado yang sudah dibahas sejak pagi tadi. Dan di Forum Kaunoa ini sudah menghadirkan ada dua narasumber bersama saya di studio pagi ini. Ada analis koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Manado, Bapak Brian Ponto. Pak Brian, selamat datang lagi. Selamat datang, Pak. Terima kasih sudah menyempatkan untuk bisa hadir dialog bersama kami di sini ya. Karena tadi juga di sebelum acara ini ada opini publik, ternyata masih banyak masyarakat yang walaupun ini dari sejak beberapa bulan lalu sebenarnya untuk mencadangkan Koperasi Merah Putih, tapi banyak juga ternyata masyarakat yang masih bertanya-tanya bagaimana ini Koperasi Merah Putih. Nah, selanjutnya juga sudah ada ini Ketua KKMP Ternate Baru ya, Koperasi Kelurahan Merah Putih ya Bu ya, Bu Haja Marwiyah Piola MPDI. Selamat pagi Bu Haja. Selamat pagi. Terima kasih Bu ya. Saya tahu kalau misalnya jadi ketua KKMP pasti lagi sibuk-sibuknya ini Bu ya. Alhamdulillah. Iya, terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami. Dan untuk Anda pendengar, kami juga menantikan Anda untuk bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 082195835080 ataupun juga boleh langsung komentar di live streaming kami di YouTube RRI Manado. Nah, yang terkait tadi karena sebenarnya udah mau langsung menanti ini ya, menanti bagaimana gebrakan dari KKMP di Kota Manado. Cuman karena tadi masih banyak pendengar kami yang bertanya-tanya sebenarnya seperti apa untuk Koperasi Merah Putih itu. Pak Brian, boleh sedikit dijelaskan lagi untuk merimain pendengar Pro 1 pagi ini. Oke, siap. Sebetulnya Koperasi Merah Putih ini ada dua, ada yang di kelurahan dan ada di desa. Dan ini bergerak dari Inpres nomor 9 tahun 2025 dari Pak Presiden. Nah, tujuannya untuk dibuat koperasi ini untuk bisa meningkatkan perekonomian yang ada di kelurahan ataupun ada di pedesaan serta membuat kelurahan atau pedesaan itu menjadi mandiri. Okay. Artinya dengan adanya kehadiran koperasi ini bisa menghidupkan kelurahan ataupun pedesaan tanpa berharap pada sumber daya dari desa atau kelurahan yang lain, begitu, Pak. Oke. Ya, jadi intinya seperti itu sebenarnya ya. Dan kalau misalnya kita lanjut lagi untuk KKMP ini sebenarnya seperti apa Pak? Berarti ini koperasi yang ada di setiap kelurahan berarti ya. Atau kalau di daerah lain, kabupaten lain mungkin di setiap desa begitu Pak Brian betul. Ya? Jadi karena di Manado ini ada 87 kelurahan, salah satunya Ternate Baru. Jadi jumlah KKMP yang ada di Manado itu ada 87. Sesuai dengan jumlah kelurahan. Betul. Setiap satu kelurahan satu KKMP, tidak boleh lebih. Oke. Nah, untuk proses ini juga banyak yang bertanya untuk proses pemilihan ataupun juga pembentukan KKMP ini seperti apa proses mekanismenya sehingga kan satu kelurahan hanya bisa dipilih satu sementara Betul. mungkin ada beberapa koperasi di setiap kelurahan. Oke, untuk pemilihannya itu koperasi itu dasarnya itu asas demokrasi, Pak. Artinya pemilihannya itu dilakukan secara musyawarah. Artinya dikumpulkan dalam satu wadah atau satu tempat dan di situ dilakukan pemilihan sesuai dengan kompetensi dari masing-masing anggota yang ada di situ. Kalau dalam hal ini pendiri. Nanti di situ mereka saling pilih siapa dan nanti bisa terpilihlah ketua, dua wakil ketua, bendahara dan sekretaris. Seperti dalam hal KKMP Ternate Baru, ibu yang terpilih. Oke. Nah, kalau koperasi ini kan berbagai macam ya Pak Brian ya. Kalau misalnya yang masuk di KKMP apakah semua bentuk koperasi atau memang ada spesifikasi khusus nih Pak? Nah, ini yang menarik dari KKMP nih. Jadi koperasi itu pada umumnya ada 5. Koperasi produsen, konsumen, simpan pinjam, marketing, dan satu lagi kita lupa apa. Nah, 5 ini itu berbeda-beda DP jenis. Nah, muncul satu KKMP.
Koperasi Kelurahan Merah Putih. Dia ini bergerak di semua lini, Pak. Tapi lini prioritasnya itu ada 7. Sembako, logistik, pergudangan, perkantoran, simpan pinjam, sama ada 2 lagi itu kita agak lupa apa-apa. Tapi yang jelas ada 7. Plus tambah potensi yang ada di tempat itu. Jadi walaupun dia satu badan hukumnya koperasi, tapi lini bisnisnya itu boleh banyak, Pak. Oh, berarti kalau potensi misalnya kayak pariwisata boleh. Bisa. Oh, Tapi untuk menentukan ini potensi yang mana yang mau kita pakai itu tergantung dari musyawarah pada saat rapat tersebut. Begitu, Pak. Berarti kalau di musyawarah itu satu kelurahan musyawarah dulu semua berarti ya, Pak Brian ya? Kita diajak harus semua. tentukan siapa yang akan mengurus koperasi ini, siapa yang akan mengawasi koperasi ini, dan bisnis apa yang akan dijalankan oleh koperasi ini. Oke, musyawarah untuk mencapai mufakat, Pak Betul. Brian ya. Nah, ini kalau untuk penentuan juga pengurusnya sekalian di situ berarti ya, langsung dipilih. Langsung dipilih di situ, Pak. Jadi yang dia terpilih itu kalau kita selalu bilang ada 4. Siapa yang mengurus, siapa yang mengawasi, lini bisnis, sama permodalannya. Begitu, Pak. Langsung sekalian seperti itu ya. Betul. Nah, terima kasih Pak Brian. Bu Haja Marwiyah ini sudah jadi ketua KKMP di Ternate Baru. Kalau KKMP Ternate Baru bergerak di bidang apa nih untuk operasinya, Bu? Ya, terima kasih. Untuk Kelurahan Ternate Baru itu ada banyak usaha-usaha yang dibina, yaitu ada air minum, ada LPG, kemudian ada laundry, ada angkutan sewa, dan perencanaan ini yang akan dirilis untuk bulan depan itu sembako. Oke, nanti akan dirilis untuk sembako. Kalau proses tadi kan disampaikan oleh Pak Brian itu ada musyawarah di kelurahan dulu dan lain-lain sebagainya. Kalau Ibu Haja Marwiyah mungkin bisa sedikit menceritakan bagaimana kalau di kelurahan Ternate Baru, Bu? Ya, waktu kemarin dalam pembentukan koperasi itu saya tidak menyangka kalau dipilih menjadi ketua, karena saya lebih masuk di ruang lingkup pendidikan. Tapi dengan adanya masyarakat menilai, maka dipilihlah saya, dan saya merasa ini tanggung jawab dan amanah yang berat. Namun di samping tanggung jawab yang berat, amanah yang diberikan oleh masyarakat Kelurahan Ternate Baru, ini plusnya adalah ibadah. Jadi alhamdulillah pada saat terbentuknya kiat-kiat yang kami lakukan itu selalu rapat, karena di mana rapat adalah pengambilan keputusan tertinggi, sehingga kami menyatukan satu keputusan itu melalui rapat, dan akhirnya kami menemukan satu kesepakatan untuk meresmikan kantor. Oke, langsung ada di sekalian sama kantornya berarti ya, Bu ya. Diresmikan kantornya, dan setelah diresmikan kantor, dipublikasikan, sosialisasi terus ke masyarakat. Akhirnya disadarkan, dirubah pola pikir masyarakat agar supaya di dalam pengembangan kehidupan koperasi ini adalah sesungguhnya program pemerintah, dalam hal ini kelurahan adalah program yang ke-8, pengembangan hidup berkoperasi. Jadi dengan kita membantu kelurahan berarti kita sudah membangun kelurahan, dalam hal ini ruang lingkup yang kecil. Kalau kita ingin membangun negara, maka bangunlah dari ruang kecil. Ya. Oke, ya dan ini juga memang tujuan pemerintah sebenarnya seperti itu ya. Agar kalau misalnya seperti disampaikan Pak Brian tadi, kalau setiap kelurahan dan desa itu mandiri dari segi ekonomi, artinya kalau dikumpul semuanya Indonesia jadi mandiri semuanya. Betul. Ya. Iya. Jadi ini satu visi yang luar biasa dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden kita. Nah, kalau yang tadi itu Bu, pas ketika dipilih kantornya sudah ada, kalau jenis usaha yang baru dibuat nih, kalau jenis usahanya juga musyawarah juga? Iya, dimusyawarakan. Kita punya perencanaan prioritas. Kita lihat situasi dan kondisi daripada masyarakat saat ini, mana yang lebih urgent. Itu. Dengan kita fokuskan, kemudian kita bikin rincian anggarannya. Kemudian diplot kepada kita dulu pengurus yang berkorban. Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Oke, luar biasa ya Bu ya.
Jadi memang berarti awal-awalnya berkorban dulu nih Iyalah. Bu Haja ya. Seperti itu. Pengorbanan seperti apa? Karena kalau dari yang saya dengar tadi dari masyarakat pendengar RRI terutama tadi kayaknya yang diinginkan itu wah kalau masuk di sini nanti dapat modal, bisa dapat apa. Tapi kalau Ibu mengatakan pengorbanan dulu seperti apa? Biar masyarakat tahu juga berkorban dulu, Bu. Ya, saya ilustrasikan seperti ini. Ketika pemerintah membuat program, itu saya ilustrasikan seperti pesawat Boeing berapa itu akan mengantarkan bantuan kepada masyarakat Indonesia di setiap kelurahan. Kesediaan yang pertama adalah kesediaan diri kita. Bagaimana kapal ini bisa landing tanpa ada lapangan yang tersedia? Jadi lapangan itu adalah kesediaan diri kita untuk menyambut bantuan itu. Jadi pondasi itu harus memang benar-benar terbentuk dengan betul. Karena kalau rumah tanpa pondasi, angin kencang datang dari kiri kanan bisa roboh. Jadi pondasi mental diri, kesediaan diri kita itu yang kita bentuk untuk melangkah bagaimana ekonomi kita bisa mantap. Oke, baik ya, luar biasa, betul Bu. Ya, jadi artinya pemberian diri dulu dari para pengurus, kemudian kalau memberikan diri motivasinya kuat ya. Kemudian sudah siap semuanya ketika tadi ada pemerintah landing itu udah siap semuanya, udah siap semuanya untuk masyarakat di kelurahan ataupun juga desa. Nah, terkait dengan ini Pak Brian, terima kasih Bu Haja ya. Kan pengurus-pengurus baru ini seperti Bu Haja mungkin tadi katanya latar belakangnya dari bidang pendidikan dan lain-lain sebagainya. Pastinya untuk di seluruh Indonesia, di seluruh Kota Manado juga latar belakang pengurus ini juga berbagai macam lah ya. Bagaimana kemudian dari pemerintah Kota Manado dalam hal ini Dinas Koperasi untuk bisa yang dari latar belakang tadi itu untuk bisa tahu lah bagaimana cara mengelola koperasi Pak. Oke. Sebetulnya tahapan KKMP ini Pak, kita jelaskan tahapannya. Ya. Itu ada pembentukan, baru kita diklat dan permodalan pastinya. Jadi kita bentuk dulu tujuannya agar terdata semuanya. 87 kelurahan ini namanya apa-apa, pengurusnya siapa-siapa, pengawasnya siapa-siapa. Sesudah itu baru kita lakukan yang namanya diklat. Nah, diklat ini pembekalan untuk perkoperasian itu sendiri. Nah, kalau diklat ini rencananya akan dibuat secara nasional, artinya akan dilakukan oleh pemerintah pusat kepada seluruh yang ada di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Oke, seluruh pengurus KKMP ini ya Pak. Betul. Nah, tapi untuk langkah awalnya dari Pemkot itu kita memberikan diri kita untuk bisa memberikan pelatihan atau pembinaan secara pribadi Pak. Contohnya Bu Haja selama ini kita sering komunikasi untuk kalau Bu Haja bingung ini bagaimana bisa langsung komunikasi dengan kita atau mengundang dinas untuk bisa datang ke koperasi dan kita lakukan pelatihan di situ Pak. Nah itulah tujuan kita untuk membentuk agar pengurus-pengurus ini dan pengawas ini mengerti apa yang mereka harus lakukan nantinya Pak. Begitu. Oke, karena ini luar biasa pemerintah Kota Manado ya di satu-satu. Tapi kalau satu-satu ini 87 sekitar 3 bulan ini Pak kalau mau jalan-jalan ya. Makanya itu kita kasih nomor Pak. Nanti mereka bisa nanti Ibu dan teman-teman lain bisa langsung komunikasi dengan kita. Perlunya apa, nanti pembinanya seperti apa, nanti kita kasih pelatihan-pelatihan ataupun kita pandu Pak untuk cara pembuatannya kayak gimana. Baik. Bu Haja ini pas pertama terpilih latar belakangnya bukan seorang katakanlah pengusaha atau yang terbiasa dengan yang koperasi ya entrepreneur dan lain-lain. Itu seperti apa Bu ya untuk menyiapkan seperti tadi menyiapkan diri gitu. Iya, itu makanya saya bilang kesiapan diri itu yang utama. Jadi kita harus membuka diri, kita harus lebih mencari tahu kepada kan ada departemen koperasi tingkat kota yang perlu kita untuk bertanya apa yang kita tidak tahu. Nah, dengan itu kita bisa menyesuaikan dan setiap apa arahan langsung tindakannya kita lakukan, bukan disimpan tetapi langsung dilakukan sehingga ada implementasi, dievaluasi oleh para pengawas kira-kira mana kekurangannya, ini yang harus diselesaikan. Jadi seperti itu motivasi dari kerjasama antara departemen koperasi. Kemudian kita merasa bersyukur karena di sini termotivasi sekali karena di mana daerah dalam hal ini wali kota telah mempersiapkan akta notaris yang berbadan hukum. Badan hukumnya sudah ini disiapkan. Satu kekuatan yang luar biasa. Yeah. Di situ menambah motivasi kami bersemangat luar biasa karena kita ini berbadan hukum, bukan asal-asalan seperti Baik, itu. terima kasih ya. Ini luar biasa sekali ternyata.
Yang penting komunikasi Iya. tadi. Kalau nen tahu tanya atau Iya, belum betul. paham tanya Betul lah sekali. ya. Biar nanti tidak ada kesalahan pas Iya. sudah mulai jalan. Baik, Bu Haja, Pak Brian, kita jeda dulu sejenak ya. Pendengar, nanti kami undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami menanti aksi Koperasi Merah Putih Manado di line telepon 082195835080 ataupun juga di live streaming kami. Kami akan kembali saat lagi tetap di Forum Kawanua. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Nabung tiap bulan. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, balik lagi bersama saya Steve Kolipu di Forum Kawanua dan kita masih membahas terkait menanti aksi Koperasi Merah Putih Manado. Masih bersama kedua narasumber kita yang luar biasa. Untuk line telepon kita tahan dulu dan yang sudah masuk juga di WhatsApp kita tahan dulu. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi karena banyak yang harus kita obrolin dulu nih ya. Biar nanti pertanyaannya akan kami tampung di segmen selanjutnya. Bu Haja, ini terkait dengan baru kemudian baru juga mensosialisasikan kepada masyarakat kan ya. Ini gimana tantangannya Bu? Karena pasti tidak mudah untuk masyarakat menerima hal ini. Iya, memang seperti ini. Kita di dalam hal ini menerapkan kehidupan antri. Jadi ketika ada anggaran nanti, kita sudah benar-benar sudah terdisiplinkan administrasi kita. Oke. Jadi setiap yang ingin jadi anggota itu harus sukarela sesuai dengan prinsip koperasi, sukarela dan terbuka. Jadi pengelolaan kita secara akuntabel, terbuka dan transparan. Jadi tidak ada dusta di antara kita, gitu, seperti itu. Jadi semua diberi motivasi bahwa kalau kita ingin mempunyai kelebihan, tentu kita harus berinvestasi. Berinvestasi. Berapa perencanaan anggarannya, ketika dapat labanya, itulah keuntungan koperasi. Jadi seperti itu. Sehingga dengan adanya perlakuan seperti itu, penduduk itu, masyarakat berantusias sekali. Jadi diberi kartu anggota, kartu simpanan, kartu anggota ada. Jadi kartu anggota ini gunanya untuk bila mana berbelanja seperti beras dari Bulog dengan harga yang headnya dijual di koperasi, di lapangan yang lain kan di pasar itu kan harganya lebih tinggi dari harga head yang kita jual 12,5 kan lebih murah. Jadi siapa yang mendapat itu? Yang sudah punya anggota. Jadi berduyun-duyun orang datang, kita mau masuk. Oh, gitu. Justru respon dari masyarakat Ternate Baru seperti itu ya? Dan memberikan ini nomor rekeningnya. Jadi uang itu tidak melalui tangan. Semua melalui digital. Kita budayakan bahwa koperasi ini berbasis digital. Jadi seperti itu. Luar biasa berarti ya, karena
kalau digital kan semua tercatat Ya, semuanya ya, artinya ya, nggak akan ada yang ya, kemana-mana ya. lagi. Baik, Pak Brian, sebenarnya ini juga program pemerintah, kemudian selain juga harus berurusan dengan pengurus yang baru, ini juga sebenarnya kepada masyarakat yang lebih luas lagi nih, Pak Brian. Apa yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Manado ini untuk juga mengedukasi masyarakat? Iya. Karena kalau nanti dari setiap kadang-kadang kan kalau di satu kelurahan itu ada yang aduh biasa Birman dan Birman kadang-kadang ya baku cocok padahal suka setona mau gabung marah gimana. Nah ini kalau dari Dinas Koperasi seperti apa nih biar makin banyak yang jadi anggota koperasi Pak? Ya sebetulnya koperasi ini Pak kan prinsipnya itu ekonomi gotong royong. Iya. Betul kan. Artinya seperti yang Ibu bilang tadi bahwa orang harus awal-awal harus ada sukarela dulu dari diri. Dan koperasi ini terbentuk bukan atas kemauan 1-2 orang, artinya ini kelompok masyarakat. Dan tidak akan berjalan Pak kalau masyarakatnya nggak support. Begitu. Betul. Karena anggota dari KKMP ini adalah masyarakat dari kelurahan itu. Nah, modal awal dari KKMP ini adalah simpanan pokok dan simpanan wajib. Tanpa adanya anggota yang bertumbuh, otomatis modalnya stagnan. Nah itu pasti nggak akan jalan di koperasinya. Makanya itu untuk bisa menjalankan koperasi ini butuh bantuan dari masyarakat nih Pak. Nah itu yang selalu orang gaungkan lewat sosmed ataupun lewat telepon manapun. Bahwa terutama dalam forum ini Pak, bahwa masyarakat itu harus ikut terlibat dalam koperasi ini. Jangan sampai hanya berharap pada pengurus dan pengawasnya. Keterlibatan masyarakat juga ada. Toh badan hukum ini dibuat bukan milik pengurus atau pengawas Pak, tapi milik masyarakat yang ada di kelurahan itu. Karena dalam struktur itu dalam struktur organisasi koperasi, jabatan tertinggi itu ada di anggota melalui forum yang namanya rapat anggota tahunan. Begitu. Ya, luar biasa. Dan sebenarnya juga yang paling penting seperti yang disampaikan oleh Bu Haja tadi ya, kalau misalnya masyarakat mendapatkan keuntungan tadi Bu Haja ya, artinya ya secara sukarela pun mereka datang, apalagi kalau contoh tadi beras, kalau misalnya anggota kan mendapatkan beberapa keuntungan khusus Bu ya. Iya, baik. Dan pendengar ini sudah ada beberapa yang masuk, telepon masuk juga sudah ada. Ternyata ini antusias dari masyarakat luar biasa. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung boleh di 082195835080 dan juga WhatsApp di nomor yang sama ataupun juga bisa komentar di live streaming kami di RRI Manado. Kita terima penelpon dulu. Forum Konua, selamat pagi. Forum Konua, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ibu. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Bung Benijo di Bolang Mongondo Utara. Oke, Bung Benijo di Bolmut. Silakan Bung Benijo. Oke, langsung ke narasumber ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haja bersama Pak siapa tadi Brian ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini kan masalah koperasi merah putih. Pertanyaannya begini, Bapak dan Ibu ya, Ibu Haja dan Bapak Brian-nya begini. Ketika masyarakat itu kan nanti masuk anggota koperasi merah putih dulu ya. Pertanyaan begini, kalau sudah masuk anggota koperasi merah putih, tetapi dia masih ada kredit usaha rakyat, ada pengambilan kredit usaha rakyat di bank mana gitu. Apa itu bisa masuk anggota koperasi merah putih? Itu pertanyaan pertama. Baik Pak. Pertanyaan kedua, itu berapa persen bunga kalau simpan pinjam, bunganya berapa persen? Dan terus mekanisme koperasi merah putih seperti apa? Pertanyaan keempat, latar pendidikan pengurus koperasi merah putih itu minimal apa? S1 atau SMA atau gimana? Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Benijo di Bola Mongondo Utara ya. Untuk 4 pertanyaan, ini baru 1 penelpon sudah ada 4 pertanyaan nih Pak Brian, Bu Haja ya. Kalau ada 1 penelpon lagi kami tunggu sebelum kita baca di line WhatsApp. Untuk Anda yang ingin bergabung boleh di 082195835080. Baik. Ya. Halo. Dari siapa di mana Pak? Ya, halo. Ya, halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana Pak? Dari Minsel ini. Oke, Pak Heri. Pak Heri di Minsel. Pak Heri, silakan Pak Heri. Jadi begini. Ya, mohon kecil dulu. Ya, langsung saja Pak Heri. Ya. Boleh? Boleh Pak, langsung Pak. Makasih. Jadi begini. Pembentukan koperasi merah putih, koperasi desa merah putih,
saya kira itu sudah beberapa bulan lalu. Ya. Ya, dan Mei. Soal aturan dan segala macam fungsi daripada direktur dan pengawas-pengawas sesuai struktur sudah disampaikan Oke. sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya. Ya, di situ kan ada Menteri Keuangan, Menteri Desa, dan Menteri Koperasi. Betul, betul, Pak. Ah, termasuk siapa yang menjadi anggota, seluruh masyarakat yang ada di desa dan kelurahan. Itu sudah disampaikan. Oke. Pak Heri bisa langsung ke pertanyaannya, Pak Heri? Kalau saya, Ah, kapan actionnya koperasi itu? Kapan Oke. itu penyertaan modal terhadap koperasi? Karena ini masyarakat sudah melalui gelisah dengan tuh kenaikan 9 bahan pokok. Ya kan? Baik, baik, Contoh, di kampung saya, di Minahasa Selatan atas itu, beras sudah 14.000 per liter, bukan kilo. Jadi sekarang yang saya maksudkan, koperasi sudah lama dibentuk, sudah 3 bulan lalu. Baik, Sekarang baik, Pak. pengurus sudah siap. Semua persyaratan sudah siap. DAP akta, DAP apa semua sudah siap. Tinggal bagaimana Oke, tinggal gerakan koperasi actionnya itu. seperti apa ya, Pak Semua tahu, Heri ya? tujuan koperasi itu kan meringankan, meningkatkan ekonomi di masyarakat, Betul. desa dan kelurahan Betul. masing-masing sesuai. Pak Heri, tentu Pak Heri, dengan terima situasi kasih yang Pak ada. Heri. Kami Kalau di sudah daerah bisa pegunungan, menangkap paling apa tidak yang disampaikan, bagaimana tuh Pak. hasil-hasil produk pertanian untuk Baik. timbul di koperasi, Baik. sehingga harganya lumayan. Baik, baik, Pak Heri. Tidak dimainkan oleh pasar. Baik. Pak Heri, kalau boleh tahu Kami kira itu dari action kecamatan saja. mana Terima nih kasih, Pak Heri? Oke, nampaknya sudah terputus ya. Ini luar biasa. Ini Pak Brian, walaupun dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Manado nggak apa-apa menjelaskan ya untuk masyarakat Sulawesi Utara. Kita tahan dulu untuk line telepon. Kita baca satu dari WhatsApp yang sudah masuk dari Ronald di Winangun. Di tempat kami juga koperasi belum aksi katanya ya. Bertanya ke Ketua Koperasi Ternate Baru, apakah warga yang punya uang boleh tanam saham di koperasi dan kapan returnnya? Kemudian berapa besar simpanan pokok di Koperasi Ternate Baru? Yang ketiga, karena koperasi ini mulai sudah berapa anggota yang meminjam dan dana yang sudah terserap berapa? Terima kasih ya. Dan nampaknya memang ini dari masyarakat sendiri kebanyakan ya pola pikirnya koperasi ini adalah koperasi simpan pinjam. Walaupun Pak Brian tadi sudah sempat menyampaikan banyak macam ya, banyak jenisnya. Pak Brian silakan, boleh dirangkum karena mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin mirip Pak, silakan Pak. Ya. Dari Pak Benijo Bolmong, masyarakat menjadi anggota. Kalau anggota soal masih ada pinjaman kur bisa menjadi anggota enggak? Itu bisa Pak. Karena syarat untuk menjadi anggota itu sebetulnya simpel. Yang pertama dia masyarakat di desa atau kelurahan di mana KKMP itu berada. Yang kedua dia wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Ini ada kewajiban anggota kepada koperasi. Mohon maaf Pak, saya potong ini. Ini harus masyarakat di kelurahan atau desa setempat. Ya. Kalau di Manado kan banyak pendatang nih Pak. Mungkin Betul. dari segi KTP masih KTP luar kota Manado. Kalau seperti itu bagaimana Pak? Dia bahasanya begini Pak. Ini kan posisi kita ada di 87 kelurahan, berarti 87 kelurahan sudah ada. Ya, masing-masing ada. Nah, dan baru-baru sudah launching 80.000 koperasi merah putih di seluruh Indonesia. ya. Artinya di setiap desa dan kelurahan ada. Kalaupun Bapak berKTP Minsel dan tinggal di Manado, artinya di Minsel sudah ada. Jadinya nanti double anggota. Oke. Jadi berdasarkan KTP berarti Pak ya? Ya, karena berdasarkan KTP. Ataupun kalaupun dari kepala desa ataupun lurahnya mau mengeluarkan surat domisili ya, tidak masalah. Oke, Begitu. baik. Nah, jadi KUR dan menjadi anggota ini dua hal yang berbeda. Jadi ini tidak ada masalah sama sekali. Sedangkan untuk mekanisme peminjaman yang tadi terbahas, simpan pinjam, unik dari koperasi adalah satu koperasi itu tidak akan sama dengan koperasi yang lain, Pak. Iya. Karena kenapa? Karena ART-nya itu dibuat berdasarkan musyawarah dari masing-masing anggota itu. Artinya SOP-nya, bunganya berapa, mekanisme peminjamannya kayak gimana, itu yang menentukan itu bukan dari dinas ataupun dari pemerintah, tapi dari koperasi itu sendiri melalui forum yang namanya rapat anggota. Jadi nantinya ini akan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di koperasi itu sendiri, Pak. Jadi kalau ditanya berapa persen, berapa mekanismenya, tergantung dari koperasinya itu sendiri. Ya. Kalau boleh jadi anggota dulu biar diajak juga Betul. untuk di rapat anggota Betul. nanti. Jadi Ya. kita jadi anggota, kita punya suara Iya. untuk menyuarakan pendapat kita. Sedangkan untuk menjadi pengurus itu latar belakangnya memang tidak diatur secara rinci di aturan, tapi intinya dia mempunyai kompetensi menjadi ketua, bendahara ataupun sekretaris dan terpilih melalui musyawarah. Oke, Itu yang paling penting. baik.
Oke. Sedangkan Iya. untuk Pak Heri di Minsel, ini kapan actionnya nih? Koperasi ini kapan nih? Koperasi Ternate Baru sudah action Pak sekarang. Ya Betul. kan? Jadi kapan actionnya ini tergantung dari koperasinya itu sendiri. Jika menunggu bantuan, ya silakan menunggu. Tapi alangkah baiknya kalau orang sudah memulai duluan, karena seperti yang Ibu Haja tadi bilang, untuk mendapatkan bantuan ini tidak serta-merta itu diberikan, tapi harus ada fondasi yang terbentuk dulu, begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Brian. Nah, Bu Haja, silakan Bu. Ini pertanyaannya khusus lagi ya dari Ronald di Winangun ini. Ya. Apakah warga yang punya uang boleh tanam saham di koperasi dan kapan returnya? Silakan. Walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Brian, ini beda-beda setiap koperasi ya. Ya. Untuk di mana koperasi, pengertian daripada koperasi ini kita adalah suatu usaha atau berbadan hukum, suatu badan yang berbadan hukum ya, untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat pada umumnya dan pada anggota pada khususnya yang dikelola oleh masyarakat ruang lingkup, misalnya di Kelurahan Ternate Baru, berarti Kelurahan Ternate Baru itulah yang memfokuskan untuk membuat rencana anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi apa yang sesuai dengan kondisi keadaan lingkungan daripada Ternate Baru, itulah yang dimusyawarakan untuk disepakati. Jadi kalau misalnya koperasi tidak melulu simpan pinjam, tetapi kita melihat kalau misalnya yang seperti kami di sana ada buka air minum karena itu peluang lebih cepat ya. Siapa yang tidak butuh air minum? Semua butuh air minum. Kemudian LPG. Siapa yang tidak butuh untuk memasak? Semua butuh ya. Jadi seperti itu, tidak harus simpan pinjam. Yang penting kita sudah extend dulu dengan menggerakkan koperasi. Kalau kita sudah masuk anggota, berarti kita sudah memenuhi simpanan wajib dan simpan pokok. Simpanan pokok seperti kami kesepakatannya 100.000 per jiwa. Dan simpanan pokok 100, simpanan wajib 25.000 itu per bulan. Diupayakan diedukasi 25.000 ini per bulan itu sama saja dengan menabung. Uang tabungan kita yang dimasukkan di dalam koperasi itu akan bertambah nanti ketika SHU nanti, RAT nanti dapat SHU sesuai dengan uang yang disimpan. Dan kami pun bisa bekerja sama dengan para pengusaha yang ingin menanamkan modalnya karena mungkin uangnya belum dapat diputar di ini, kami tawarkan dengan manajemen yang transparan. Jadi secara akuntabel kita ingin memajukan wilayah Kelurahan Ternate Baru itu. Nah, kalau bukan kita yang ada di Kelurahan Ternate Baru, siapa yang ingin menghidupkan ekonomi? Jadi stabilitas ekonomi dari kita ke kita dan untuk kita. Jadi seperti itu, Pak. Jangan kita nanti menunggu, oh kenapa belum ada anggaran, kenapa sudah jalan. Sama dengan saya ilustrasikan tadi, itu kesiapan diri. Kalau pesawat sudah datang kamari, sementara orang lapangan tidak siap, mau landing di mana? Betul. Jadi kita harus siap dulu diri kita menerima dengan anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya seperti apa. Itu menjadi tolak ukur untuk kita bisa beraktivitas. Jadi seperti itu Pak. Jadi tidak harus menunggu anggaran. Kalau memang seandainya ada anggaran itu datang, kita buka gerai lain. Ada perencanaan untuk gerai lain yang bisa menambah penghasilan untuk koperasi. Betul. Seperti itu, Pak. Semakin banyak usaha nanti sebanyak SHU-nya banyak nanti ya. Baik. Nah, ini juga bisa menjadi contoh untuk seluruh masyarakat Sulawesi Utara terutama ya. Jadi mulai saja dulu kita siapkan tadi fondasinya, landasannya sehingga ketika karena tadi sampaikan Pak Brian itu ada pembentukan, kemudian juga nanti ada diklat permodalan nanti sesudah kalau sudah siap semuanya seperti itu ya. Kalau udah siap permodalan datang, koperasi kelurahan atau koperasi Desa Merah Putih sudah siap untuk menerima hal tersebut ya. Masih banyak yang ingin bertanya tapi kita jeda dulu sejenak ya. Satu kali lagi kita jeda. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung masih kita terima tapi di segmen selanjutnya di 082195835080. Walaupun judul kita menanti aksi Koperasi Merah Putih Manado, ternyata ada di Ibu Haja sudah beraksi Bu ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tetap bersama kami di Forum Kawanua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Forum Kauno pagi ini pendengar masih membahas menanti aksi Koperasi Merah Putih Manado. Dan kita langsung terima penelpon karena masyarakat luar biasa nih antusiasnya untuk Koperasi Merah Putih. Anda bisa bergabung bersama kami di 0821953580. Dan juga beberapa komentar di YouTube juga sudah masuk dan WhatsApp juga masih terus masuk ini ya. Nanti mohon maaf kalau misalnya karena waktu yang tidak cukup terus tidak kita bahas, tapi kita berusaha untuk membahas semuanya di sini ya. Kita terima penelpon dulu Forum Kauno. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Oke, nampaknya ada sedikit kendala komunikasi. Kita baca dulu yang sudah gabung di YouTube sambil menantikan untuk Anda yang ingin bergabung lagi di 082195835080. Dari warga desa, izin bertanya bagaimana mekanisme seleksi pengurus Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan. Terima kasih. Tadi juga sudah disampaikan Pak Brian ya. Itu musyawarah tadi di kelurahan atau musyawarah di tingkat desa kalau misalnya Anda berada di wilayah desa. Penelpon selanjutnya Forum Kauno, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana Pak? Saya Hussein. Oke, Pak Husni Di di mana? Kecamatan Singkil ya. Oke, Pak Husni di Singkil. Silakan Pak Husni. Ya, Pak Husni silakan Pak. Oke, Pak Husni di Singkil, apakah masih bersama kami pagi hari ini? Boleh dicoba lagi Pak Husni ya. Ada sambil menantikan mungkin penelpon selanjutnya di 082195835080. Ini juga masih dari live streaming kita di YouTube. Ada Yunike Maramis, apakah pakai anggunan atau jaminan untuk menjadi anggota koperasi? Nanti kita tanya ya. Forum Kauno, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Cliff dari Motoling Minta. Oke, Cliff dari Motoling, silakan Pak Cliff. Ya, selamat pagi Bapak dari koperasi dan Ibu dari pengurus koperasi ya. Selamat baru. Pagi. Saya bertanya begini, walaupun mungkin banyak perwakilan saja masyarakat atau calon anggota mau bertanya. Ini kan koperasi, simpan pinjam atau apa sejenis begitu. Tapi kenapa kata ini ada simpanan pokok dan simpanan wajib? Sedangkan orang sebagai anggota itu tujuan untuk mau kembangkan usaha. Seperti itu kan. Baik. Padahal kan dengar-dengar dikucurkan oleh pemerintah pusat itu ada kurang lebih 3M kan setiap koperasi. Mohon maaf ya kalau salah, tolong diluruskan. Tapi kenapa ada simpanan pokok dan wajib? Baik. Dan berikut, ada di salah satu kelurahan di Kota Manado, belum jelas kasih masuk kata kos-kosan. Kalau orang tanya begini tuh Bapak, terus apa yang sedia tuh kos? Bingung tuh, dan bilang kasih masuk Jo, yang penting itu Jo. Tapi kalau kita sebagai masyarakat yang ada di Motoling, sebenarnya ada peluang usaha yang orang mengusulkan itu seperti ini kan yang viral itu nilam kan, nilam. Tapi mohon maaf, Bung Cliff,
Bung Cliff kalau Karena di biasanya kan di kampung itu ada permainan apa dan permainan baik, permainan harga dan lain-lain ya. Bung Cliff. Jadi ya. kira-kira itu boleh enggak diusulkan? Terus Oke. yang jadi pertanyaan yang paling penting yang poin pertama. Kenapa ada simpanan pokok dan wajib? Baik. Sedangkan ada dana dari pemerintah pusat nanti akan ada permodalan ya. 3M per koperasi. Ya, baik. Bung Itu Cliff kan harus dikembangkan. Kira-kira seperti apa? Tolong dijelaskan. Saya ingin tahu juga sebenarnya Bung Cliff. Ya. Oke, sudah putus. Saya ingin tahu sebenarnya karena ini beberapa dari pertanyaan yang masuk di masyarakat Sulawesi Utara ternyata belum belum ada sosialisasi kah dari pihak kelurahan atau kecamatan di daerah tersebut. Namun penelpon kita habis tanya langsung langsung berharap jawaban begitu ya. Gak apa-apa ya. Satu lagi penelpon kami tunggu di 082195835080. Ya. Selamat pagi. Dengan Pak Husni di Singkil. Iya. Oke, silakan Pak Husni. Saya lanjut Lanjut. saja. Pertama, saya ini adalah bagian dari koperasi yang ada di Ternate Baru, Bang Ibu ya. Sebagai ketua yang memang selama ini banyak memberikan wejangan, memberikan petunjuk kepada kami sebagai pengurus sehingga kesempatan terjadi, Pak. Nah, kemudian kepada Pak Brian saya ingin tanyakan begini. Ini kan 87 KMP yang ada di Manado. Ya. Nah, sedangkan kita di lintas kecamatan tidak ada KMP, Manado tidak ada, provinsi juga tidak ada. Nah, bolehkah saya usulkan di tingkat Kota Manado kita melakukan yang namanya forum diskusi lintas KMP. Ya. Sehingga terjadi ada hal-hal yang bisa kita bicarakan sama, itu bisa kita bahas bersama di level tingkat Kota Manado. Baik Pak Husni. Saja. Pak Husni terima kasih Pak Husni di Singkil. Selamat pagi, waalaikumsalam juga. Dan dua penelpon sama satu ini ada beberapa pertanyaan walaupun sebenarnya tadi ada beberapa yang sudah kita bahas ya. Pak Brian dulu silakan menanggapi Pak. Ya, kita tanggapi dengan Pak Cliff dari Motoling tadi. Mengenai simpanan pokok dan simpanan wajib. Sebetulnya koperasi ini koperasi KKMP, artinya koperasi merah putih kan. Tapi kan sebelum KKMP ini dia ada koperasi yang lain yang tadi kita sudah sebutkan. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, permodalan awal koperasi itu berawal dari simpanan wajib dan simpanan pokok. Artinya untuk menjadi anggota dia harus memenuhi dua syarat itu. Dan pastinya simpanan wajib simpanan pokoknya itu melalui rapat. Yang artinya tidak akan memberatkan anggota tersebut. Oke. Nah, kenapa KMP ini harus ada itu? Karena yang tadi kita bilang, permodalan KMP ini memang betul. Uniknya permodalan KMP ini ada dua. Bisa berawal dari simpanan wajib simpanan pokok, ataupun nantinya jika ada permodalan dari pemerintah. Ya. Tapi tidak menghilangkan dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 yang mana mengharuskan permodalan koperasi itu berawal dari simpanan wajib dan simpanan pokok. Yeah. Lalu hasil dari simpanan wajib simpanan pokok itu seperti apa? Ya seperti Ternate Baru. Bisa menjalankan usaha-usaha seperti air minum, gas, dan nantinya juga ada sembako. Begitu. Oke, ya. Harus tahu juga sebenarnya koperasi ini kalau bisa dikatakan model bisnisnya gotong royong. Kalau bukan gotong royong dari sama anggota, dari mana lagi? Dari mana lagi, betul. Ya. Nah, sedangkan untuk usaha-usahanya Pak, tadi ada yang bilang katanya ada yang mau buat kosan, ada yang buat ini. Jadi pada saat pembahasan musyawarah, itu selalu dari dinas itu selalu memberikan wejangan bahwa pikirkan usaha yang bisa dijalankan walaupun belum sekarang. Sampai 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu saya pikirkan. Kenapa? Jangan sampai ada miss, jangan sampai kita nggak kasih masuk contoh, kita nggak kasih masuk kuliner. Dan ternyata tahun depan kita buat kuliner, tapi pas sudah waktu mau buat, izinnya tidak ada di akta. Nah itu mau keluar uang lagi Pak untuk pembuatan perubahan akta. Makanya itu kita selalu bilang, dinas selalu bilang bahwa selalu pikirkan usaha yang bisa dijalankan walaupun belum sekarang. Masih mau 10 tahun ke 20 tahun ke depan, optimis itu tidak masalah Pak. Yang penting kita orang jabarkan dalam akta. Begitu kira-kira Pak. Oke, baik ya. Tadi ada masukan dari Pak Husni, Pak Brian. Kalau boleh katanya ada forum diskusi lintas KKMP. Ya. Siapa? Ini karena ini Toren juga baru launching dan ini kita rasa ini usul yang sangat bagus Pak. Karena melalui forum ini nantinya kita bisa tahu potensi daerah di tiap masing-masing kelurahan. Dan bisa nantinya yang seperti Bu Haja tadi bilang kita bisa ada barter. Di daerah Tuminting contoh banyak perikanan, di sini kurang perikanan. Tapi mereka butuh ini.
Jadi kita bisa barter. Dan diharapkan forum diskusi ini bisa memberikan wadah seperti itu. Terima kasih banyak Pak Husni atas masukannya. Baik. Bu Haja ada tambahan nih Bu Haja untuk pertanyaan-pertanyaan kita di sesi ini Bu. Iya. Sebagai tambahan kepada warga setelah terbentuknya koperasi ini, saya harap jangan selalu berpikir simpanan sukarela, bantuan. Itu kan masuk dalam simpanan sukarela seandainya itu datang. Tapi yang paling pokok, yang paling urgen, kita prioritaskan bagaimana menggerakkan sebagai seorang ketua, menggerakkan organisasi ini bisa cepat untuk mendapatkan modal awal melalui simpanan wajib dan simpanan pokok, melalui kompetensi daripada warga kelurahan di mana Bapak Ibu berada. Jadi masing-masing ketika kita menggerakkan itu, kita buat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, apa yang menjadi pemikiran kita untuk membangun wilayah itu, masukkan semua dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu kita setujui bersama dan prioritaskan mana yang lebih dulu sesuai dengan kemampuan keuangan yang sudah terkumpul. Jadi seperti itu, agar kita bisa berjalan lebih baik manajemennya. Dan itu setiap seminggu sekali kita bikin rapat untuk menyatukan persepsi di dalam kepengurusan itu untuk melihat mana yang tidak berjalan, wakil ketua anggota sesampai di mana perjalanan programnya, dan tupoksi daripada masing-masing pengurus itu disosialisasikan. Ketua apa tupoksinya, tugas dan fungsinya apa. Jadi jangan jadi manajemen tukang bakso, dia yang beli, dia pergi ke pasar, dia yang kelola, dia yang jualan. Jadi seperti itu. Jadi tupoksi daripada pengurus itu harus disosialisasikan agar supaya tidak timpang tindih di dalam menjalankan manajemen organisasi koperasi ini. Oke, baik, luar biasa ya. Memang mungkin perlu forum juga ini tingkat provinsi kalau boleh. Ini Bu Haja boleh jadi narasumber nanti ya untuk mengajak teman-teman yang lain. Ini juga kalau di Minsol sebenarnya beberapa waktu lalu juga pas launching yang 80 ribuan lebih di seluruh Indonesia oleh Pak Presiden itu, kalau tidak salah Bupati Minahasa Selatan juga ikut waktu itu ya, atau wakil bupati launchingnya. Jadi harusnya Pak Cliff, Pak Heri di Minsol juga harusnya sudah ada yang jalan sebenarnya ya. Tapi nanti mudah-mudahan kita bisa berkoordinasi juga dengan Dinas Koperasi di Minahasa Selatan. Nah, kita ke pertanyaan dari WhatsApp lagi nih. Yang sudah masuk nanti kita lihat untuk pertanyaannya karena waktu juga terbatas. Selamat pagi narasumber dan host, menjelaskan yang sangat sejuk, semoga benar adanya katanya. Jika tak keliru, dahulu zaman Orba ada juga program koperasi yang membentuk KSU masyarakat, membentuk kelompok-kelompok tani agar mendapatkan badan hukumnya koperasi serba usaha, dan diperintahkan membentuk kelompok agar menanam jagung dan lain-lain. Nah, setiap kelompok diberikan dana puluhan juta sampai ratusan juta. Nah, apakah koperasi Merah Putih seperti hal tersebut di zaman Orde Baru? Ya, masyarakat disuruh membentuk kelompok-kelompok tani untuk menanam jagung, dan ini dari Rian di Malalayang. Dan kalau tidak salah waktu itu juga banyak yang kalau istilah sekarang mangkrak ya, tidak dikembalikan ya kalau yang waktu koperasi serba usaha. Nah, Pak Brian mungkin bisa sedikit menjelaskan apakah sama atau bagaimana, Pak? Sebetulnya ini ada DP mitigasi di Koperasi Merah Putih. Kenapa dibatasi hanya kelurahan ataupun desa? Tujuannya agar masyarakat ini boleh gampang buku awasi lah, buku kasih ingat. Karena yang seperti tadi Pak Steve bilang toh, dia ada yang mangkrak, ada yang pengurusnya so lari lah apa semua toh. Betul. Ya, karena kalau tidak salah waktu itu juga seperti itu kan ya. Kalau yang tani ada yang dibelikan alat pertanian, cuman ada yang hanya fiktif, laporannya ada padahal tidak gitu. Nah itu tujuannya kenapa dia cuma masyarakat, supaya ada beban moral Pak. Ya toh, karena kalau pengurus bermain, artinya pengurus bermain, masyarakat situ Pak, pasti ada beban moral ya, hari-hari dia haget tuh anggota. Iya, betul. Makanya dimitigasi hanya boleh masyarakat, dan harapannya nanti ke depannya itu pengurus-pengurus atau anggota lain mau bapili, itu hanya boleh di lingkup masyarakat. Nah, untuk menanam jagung dan lain-lain, memang dulu mungkin diharuskan Pak waktu Orba. Tapi yang kembali lagi kita bilang, di sini yang disuruh itu hanya 7 prioritas usaha. Itu sembako dan lain-lain itu. Tapi diberikan kebebasan kepada koperasi untuk memulai yang mana duluan. Dan pemerintah akan support itu dalam hal mungkin ada lewat permodalan ataupun lewat kerjasama. Seperti di kerjasama lewat Bulog, kalaupun di desa ada PT Pupuk.
Begitu. Ya, ya. Jadi nggak disuruh, tapi kita kasih prioritas, silakan memilih mana yang mau duluan. Baik, baik ya. Dan mohon maaf untuk line telepon dan juga untuk Anda yang mungkin ingin bertanya ya, karena kita keterbatasan waktu, nanti di segmen selanjutnya kita nanti menanti lagi aksi-aksi Koperasi Merah Putih ya. Tapi Pak Brian, yang ingin saya tahu ini kan baru dibentuk, apakah kemudian dari setiap koperasi itu diberikan targetnya? Kemudian apakah nanti ada evaluasi juga dari pemerintah, karena ini program pemerintah dari pusat sampai daerah, atau memang diserahkan langsung kepada masyarakat di kelurahan atau desa tersebut, Pak? Kalau kita begini Pak, koperasi ini kan dasar asasnya itu dari anggota untuk anggota kepada anggota toh. Jadi artinya masyarakat yang menilai apakah koperasi ini jalannya benar atau harus jalan, atau orang sopaksa Pak, mari koperasi nak jalan. Nah itu silakan melapor Pak. Jadi kita akan turun pada saat anggota atau masyarakat melapor ke orang. Pak, ini mungkin bisa turun Pak, orang bisa tukar pikiran atau bisa tegur pengurus yang begini, itu orang akan turun Pak. Jadi orang memberikan keleluasaan kepada koperasi, silakan bergerak sesuai dengan ritmenya masing-masing. Tapi jika anggotanya atau masyarakatnya keberatan, ayo datang ke orang, nanti orang yang bantu urus lah begitu. Ya, jadi boleh lapor ke dinas koperasi setempat ya, kabupaten kota setempat yang bisa langsung entah itu melihat, evaluasi lagi apakah sudah benar atau tidak. Nah kalau Bu Haji gimana Bu, apakah kalau dari masyarakat sendiri memberikan target tidak kepada pengurus baru di KKMP Ternate Baru? Kalau kami melihat ketika korelasinya antara program pemerintah dengan dasar pengertian koperasi, maka kami di situ melihat untuk mendapat anggaran pemerintah itu 1% pun harus dipertanggungjawabkan. Jadi dia harus ada rencana kerja, ya, rencana kerja. Misalnya untuk kita mendapatkan 3M misalnya. Jadi penggunaan anggarannya itu terinci benar. Anggarannya dipergunakan itu. untuk apa? Dan waktu yang diberikan kan 5 tahun. Jadi 5 tahun itu, tahun pertama apa yang mau diedukasi, misalnya pelatihan-pelatihan. Jadi seperti itu dirincikan semua itu sampai pada gerai-gerai yang akan dianggarkan. Jadi seperti itu. Jadi kami sosialisasikan dulu itu kepada pengurus sehingga mereka mengerti dan tidak mengharapkan selalu itu ya seperti itu. Seandainya itu cepat datang, alhamdulillah ya kan. Kita sudah siap. Yang penting siap dulu ya, Bu ya. Itu kesiapan yang utama. Betul. Siapan diri. Ya. Tapi kalau ini dari Rian tadi, kalau Ibu lihat ya, karena Ibu yang langsung menjadi ketua dan ada di situlah, ada di dalamnya. Apakah kemungkinan bisa seperti ini tadi disampaikan oleh, apakah modelnya sama seperti waktu di zaman Orde Baru katanya atau beda memang? Mungkin kalau di zaman Orde Lama itu ruang lingkupnya terlalu besar. Kalau ini kan kelurahan. Jadi untuk menegakkan keadilan itu bisa menjangkau seperti Pak Lurah bisa menjangkau masyarakatnya. Ini masyarakat saya loh. Jadi bisa keadilan itu ditegakkan. Oh, ini yang perlu didanai untuk prasejahtera. Ini yang perlu diedukasi NIB-nya. Berarti kalau ada pengurusan NIB diberikan pencerahan, dia bisa mendatangkan jadi pengusaha lah begitu, jadi owner dan. Ya Bu ya. Baik. Ini waktu kita juga sudah hampir selesai ini, Bu Haja, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Utara terkait dengan koperasi kelurahan atau koperasi Desa Merah Putih selaku yang sudah menjalankan ini. Ya, saya berharap kepada masyarakat semua membantu negara untuk membangun ekonomi kita bersama melalui ruang lingkup yang kecil dari lingkungan kita kelurahan. Dari kelurahan kita eksis untuk menggalakkan simpanan pokok dan simpanan wajib. Dan kita menggalakkan para pengusaha-pengusaha untuk bisa bekerja sama dengan kita untuk membangun ekonomi kelurahan kita. Dengan begitu kita saling memberi dan menerima dan bisa menghidupkan orang banyak. Baik, terima kasih Bu Haja Marwiyah. Pak Brian, terakhir Pak untuk masyarakat Manado dan Sulawesi Utara Pak. Siapa? Jadi kalau menurut kita begini, koperasi ini tidak akan jalan tanpa ada bantuan dari masyarakatnya. Dan kehadiran koperasi ini untuk membantu negara dan membantu juga masyarakat Pak. Jadi artinya nggak ada salahnya kalau masyarakat ikut terlibat di sini. Toh nantinya untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Orang fasilitasi untuk badan hukumnya.
tinggal actionnya itu tergantung dari masyarakat dan koperasinya. Makanya itu marilah orang sama-sama menggunakan wadah ini, wadah yang sudah diberikan untuk bisa mensejahterakan sampai kelurahan itu sendiri. Toh efek yang diterima bukan for negara kok, ini for masyarakat. Begitu Pak. Jadi jika nanti ada butuh pembinaan ataupun pelatihan ataupun Sobuntu ini mau bagaimana kan mau mulai, ada orang di sini. Silakan datang dan bertanya ataupun bisa hubungi langsung. Ya, begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Brian Ponto, analis koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Kota Manado. Terima kasih Bu Haja juga sudah bisa hadir ya, dan pendengar terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan. Yang pasti dari obrolan kita pagi ini, koperasi itu bukan cuma simpan pinjam, ada banyak hal dari koperasi, termasuk juga koperasi Kelurahan Merah Putih atau koperasi Desa Merah Putih ini juga salah satu angka yang luar biasa oleh pemerintah untuk bisa mendorong ya peningkatan ekonomi masyarakat desa atau kelurahan. Dan mari kita sama-sama kawal ya Pak ya. Ya, koperasi ini juga gotong royong semuanya, kalau dikelola dengan jujur, akuntabel, itu pastinya juga bisa mendorong ekonomi masyarakat desa. Jangan cuma kemudian menunggu nanti ada suntikan modal, ya. Tapi mari kita bersama-sama bergotong royong, karena kita bangsa Indonesia, gotong royong itu salah satu katakanlah falsafah hidup kita lah sehari-hari ya, untuk sama-sama membangun desa atau kelurahan kita. Saya Steve Kolibu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Forum Kaunu edisi selanjutnya. Selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.